Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Risalatul Adab fi ilmi adabil bahthi wal munadharah atau ilmu debat yang dikarang oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai taksim. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya taksim itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan taksimul kul ila ajzaihi, ada yang disebut dengan taksimul kulli ila juz'iyatihi. Sekarang akan melanjutkan secara khusus mengenai macam-macam dari taksimul kulli ila juz'iyatihi. Anwa'u taksimil kulli ila juz'iyatihi. Macam-macam pembagian universal terhadap partikular-partikularnya kulli. Wa taksimul kulli, dan adapun pembagian universal ila juz'iyatihi pada partikular-partikularnya kulli, yang qasimuh ialah terbagi apa taksimul kulli ila juz'iyatihi ila taksimatin pada pembagian-pembagian muta'addidatin yang berbilangan atau banyak bermacam-macam. Kullu taksimin, adapun setiap pembagian minha dari taksimat bi'tibarin ialah berdasarkan, ialah dengan sudut pandang yang berbeda ya. Artinya kulli ila juz'iyatihi, taksimul kulli ila juz'iyatihi ini memiliki banyak macam pembagian dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Wasanadkuru, dan akan menyebutkan kami lakah kepadamu taksimaini terhadap dua pembagian min hadhihi taksimati dari pembagian-pembagian ini. Namun kami, kata musannif, hanya akan menyebutkan dua pembagian saja dari banyak pembagian dari taksimul kulli ila juz'iyatihi ini. Fahuwa, maka adapun taksimul kulli ila juz'iyatihi bin nazri, dengan melihat ila tabayunil aksami terhadap perbedaan al-aksam wa takhalufiha bagian-bagian aksam ini, ila tabayunil aksami pada perbedaan bagian-bagian, wa takhalufiha dan perbedaan aksam. Sudah dijelaskan apa perbedaan tabayun dan takhaluf. Kalau tabayun itu adalah berbeda baik di nalar, di dalam akal, maupun di fakta secara kenyataan, berbeda. Namun yang dimaksud dengan takhaluf adalah berbeda di dalam nalar saja, di dalam akal saja. Sementara di faktanya bisa saja tidak berbeda. Yang qasimuh ialah terbagi apa taksimul kulli ila juz'iyatihi ila hakikiyin pada hakiki wa i'tibariyin dan i'tibari, yaitu apabila berdasarkan tabayunil aksam, perbedaan-perbedaan bagian-bagiannya, maka taksimul kulli ila juz'iyatihi ini terbagi menjadi dua, yaitu taksim hakiki dan taksim i'tibari, yaitu taksim secara nyata dan i'tibari dan taksim secara sudut pandang saja, berdasarkan nalar saja, berdasarkan akal saja.
Wabin nazrih dan dengan melihat ila ilan hisaril maksimi pada terbatasnya sesuatu yang dibagi fima di dalam sesuatu yudkaru yang disebutkan apa ma minal aksami dari bagian-bagian yang kosimu ialah terbagi apa taksimul kulli ila juz'iyatihi ila akliyin pada akli wastikroin dan istikro'i yaitu pembagian logis dan pembagian istikro'i yaitu induktif, yaitu apabila berdasarkan terbatasnya sesuatu yang dibagi pada bagian-bagiannya maka taksimul kulli ila juz'iyati ini dibagi menjadi dua, yaitu taksim akli dan taksim istiqra'i. Jadi berdasarkan sudut pandang yang berbeda, maka menghasilkan bagian-bagian yang berbeda. Ya, berdasarkan tabayunil aksam wa takhalufiha, taksim kulli itu dibagi menjadi dua, yaitu hakiki dan i'tibari. Dan berdasarkan terbatasnya apa yang dibagi terhadap bagian-bagiannya, maka taksim kulli ila juz'iyatihi ini dibagi menjadi dua, yaitu akli dan istiqra'i. Nah, sekarang akan menjelaskan secara rinci apa itu yang dimaksud dengan at-taksimul hakiki. At-taksimul hakiki, pembagian yang hakiki. Amma taksimul hakiki, adapun pembagian hakiki, fahuwa maka adapun taksimul hakiki, ma adalah sesuatu, isinya ma ini adalah pembagian, kanat yang ada, al-aksamu apa bagian-bagian, fihi di dalam ma, mutabayinatan ialah berbeda, aklan di dalam akal, secara nalar, wa kharidan dan di alam luar. Di dalam akal ya, secara nalar di dalam akal berbeda dan di alam nyata juga berbeda. Itu yang disebut dengan taksimun hakiki. Artinya bagian-bagian antar satu bagian dengan bagian lain itu tidak hanya berbeda secara nalar saja, namun juga di alam nyata secara fakta juga berbeda. Ala makna atas pengertian annal akla, ala makna annal akla atas pengertian sesungguhnya apa akal, qad hadda ialah telah membatasi apa akal likulli kismin bagi masing-masing bagian hakikotan pada hakikat tubayinu yang berbeda apa hakikotama terhadap hakikat sesuatu ada selain kismun wabiha dan dengan hakikat yatamayyazuh menjadi berbeda apa kismun anjami ima dari seluruh sesuatu adahu selain kismun walayakunu dan tidak ada fil kharijih ialah di dalam alam nyata, di alam luar, syai'un apa sesuatu wahidun yang satu, yumkinu yang mungkin antatahak kokoh atau apa terwujud, fihi di dalam syai'un wahid, al haqaiqul mutabayinati apa hakikat-hakikat yang berbeda, walau bi'tibaratin mukhtalifatin, walaupun dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Artinya di dalam akal setiap bagian itu berbeda. Di alam luar secara fakta di alam luar juga tiap bagian itu juga berbeda dan satu sama lain tidak mungkin bersatu atau terhimpun. Tidak bisa ya. Karena antara satu bagian ini hakikat sudah memiliki hakikat yang berbeda satu sama lain sehingga tidak mungkin antar bagian itu bercampur dan terhimpun satu sama lain. Nanti ini akan jelas dengan contoh. Wa misaluhu dan adapun contohnya taksimul hakiki, taksimuz zawiyati adalah pembagian sudut ya.
pembagian sudut ila hadatin pada hadah, wa qaimatin dan qaimah runcing, hadah ini runcing atau lancip, wa qaimatin dan siku-siku, wa munfarijatin dan munfarijah atau lengkung ya. Ini sudah dijelaskan bahwasanya zawiyah itu atau sudut itu terbagi pada 3, yaitu hadah, qaimah, siku-siku, dan munfarijah. Dan munfarijah. Munfarijah ini bukan lengkung ya, tapi tumpul, yaitu sudut tumpul. Fa'innal aklah, maka sesungguhnya apa akal, qad ja'ala ialah telah menjadikan apa akal, likulli wahidin bagi masing-masing satu min hadhil aqsami salasati dari bagian-bagian yang 3 ini hakikatan terhadap hakikat, tumayyizuhu yang membedakan apa hakikat, hu terhadap wahid, anin nau'ainil akharaini dari 2 macam yang lain, wabiha dan dengan hakikat, yubayinuhuma berbeda apa wahid, huma terhadap nau'ainil akharaini. Walaisa dan tidak ada minal mumkini ialah dari mungkin, dari sesuatu yang mungkin, antu jadah apa ditemukan fil khariji di alam luar, zawiyatun apa sudut, takunu yang ada apa zawiyah, hadatan ialah sudut lancip, wa munfarijatan dan sudut tumpul, wa qaimatan dan sudut siku-siku. Wa kadzalikah dan ialah begitu juga taksimuz zawiyah, taksimul adadi adapun pembagian bilangan, ila musawin lil ma'dud terhadap bilangan yang setara dengan yang dihitung, wa angkosoh dan yang kurang minhu dari ma'dud, wa zaidin dan yang lebih alaihi atas ma'dud, wa nahwu dzalika dan seumpamanya hal tersebut. Contohnya mengenai taksim hakiki ini adalah pembagian zawiyah sudut pada sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul. Nah, masing-masing dari bagian ini yaitu hadah, qaimah, munfarijah ini hakikatnya berbeda satu sama lain. Baik di nalar atau di dalam akal maupun di alam nyata. Di alam nyata, di alam luar. Antara hadah, qaimah, munfarijah ini tidak mungkin terhimpun ya, tidak mungkin terhimpun satu sama lain. Karena itu tidak mungkin ya ada sudut lancip sekaligus tumpul, tidak mungkin, tidak bisa. Atau ada sudut lancip tumpul sekaligus siku-siku, tidak bisa. Tidak mungkin 3 bagian ini yaitu hadah, munfarijah, dan qaimah ini terhimpun dalam satu benda ya, dalam satu hal. Kenapa? Karena hadah, munfarijah, qaimah ini masing-masing memiliki hakikat yang berbeda satu sama lain, baik di dalam nalar maupun di alam nyata. Sehingga 3 bagian ini, 3 bagian dari zawiyah ini, dari sudut ini, satu sama lain berbeda baik di dalam nalar dan di alam nyata, di alam luar, sehingga satu sama lain harus terpisah dan tidak bisa terhimpun satu sama lain. Itu yang disebut dengan taksim hakiki atau taksim yang nyata, yang benar-benar real, nyata. Begitu juga misalnya ya taksim adat ya ila musawin lil ma'dud wa angqasa minhu wa zaidun alaihi. Misalnya juga pembagian kalimat yang lebih mudah ya, yang lebih mudah. Kalimat itu kan dibagi 3, yaitu kalimat isim,
kalimat fi'il, dan kalimat huruf. Nah, masing-masing bagian ini satu sama lain memiliki hakikat yang berbeda, baik di dalam nalar maupun di alam nyata, di alam luar. Tidak mungkin satu kalimat, misalnya ya, kalimat itu terhimpun ada yang dinamakan isim, fi'il, huruf sekaligus. Misalnya ada satu kalimat yang dia sekaligus namanya adalah kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Itu tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena masing-masing kalimat isim memiliki hakikat yang berbeda dengan kalimat fi'il. Kalimat fi'il memiliki hakikat yang berbeda dengan kalimat huruf. Kalimat huruf berbeda dengan kalimat isim dan kalimat fi'il. Sehingga masing-masing dari isim, fi'il, dan huruf ini tidak mungkin satu sama lain terhimpun. Harus terpisah. Itu yang disebut dengan taksim hakiki. Yang kedua, at-taksimul i'tibari. Yang dimaksud dengan at-taksim al-i'tibari. Wa amma taksimul i'tibari. Dan adapun taksim i'tibari, fahuwa maka adapun taksimul i'tibari, ma adalah sesuatu, kanatil aksamu, yang ada al-aksamu apa bagian-bagian, fihi di dalam ma, mukhtalifatun ialah berbeda, fil akli di dalam akal, wahdahu semata akal. Walakin akan tetapi minal mungkin ialah dari sesuatu yang mungkin, ayu jada adapun ditemukan, fil khariji di alam luar, syai'un apa sesuatu, wahidun yang satu, tatahaqqaqu yang terwujud fihi di dalam syai'un wahid, haqaiqul aksami apa hakikat-hakikat bagian, bi'tibaratin mukhtalifatin dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Jadi yang dimakan taksim i'tibari itu adalah taksim yang mana bagian-bagiannya hanya berbeda di alam nalar saja atau di dalam akal saja. Sementara di alam luar, secara fakta bisa saja antar bagian ini ya hakikatnya bersatu, terhimpun apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Nanti ini akan jelas dengan contoh ya. Akan jelas dengan contoh. Jadi perbedaan antar bagian di dalam taksim i'tibari itu hanya ada di dalam pikiran saja, di dalam akal saja. Sementara secara fakta di alam luar bisa saja antar bagian itu bersatu ya. Bersatu dalam satu hakikat, tidak berbeda. Hanya saja sudut pandangnya saja yang berbeda. Nanti akan jelas dengan contoh. Wadzalika dan adapun taksimul i'tibari mislu taksimil manatiqah al-kulliyah ialah seperti pembagian para ulama logikawan al-kulliyah terhadap al-kulli. Apa yang dimaksud al-kulli? Wa huwa dan adapun kulli alladzi ialah yang la yamna'u yang tidak mencegah nafsu tasawwurihi apa semata menggambarkan alladzi min wuqu'i syarikati dari terjadinya perserikatan fihi di dalam alladzi. Maksudnya yang dinamakan kulli itu menurut ulama manatiqah ialah alladzi la yamna'u nafsu tasawwuri min wuqu'i syarikati fihi. Artinya mafhum dari kulli ini ya tidak mencegah adanya syarikah, penggabungan di dalam individunya, Itu yang disebut dengan kulli. Kal insani seperti al insan. Al insan itu adalah hayawanun natik, mafhumnya, makna dari insan ini hayawanun natik. Nah, hayawan yang berpikir ini mafhumnya tidak mencegah hukum isyarikati, yaitu terjadinya syarikah, perserikatan di antara individu-individunya. Wal jismi dan jisim,
wal hayawani dan hayawan, wa nahwi dzalika dan seumpamanya. Hal itu insan, jisim dan hayawan. Jisim, hayawan, insan ini termasuk lafadz kulli, ya, lafadz kulli. Ila nau'in, pembagian ulama manatiko terhadap kulli, ila nau'in pada nau', wa jinsin dan jenis, wa faslin dan fasal, wa khosatin dan aradun khosah, wa aradin amin dan aradun am, wa khosatin dan khosah, wa aradin amin dan aradin am, sifat umum. Kulli menurut ulama manatiko itu yaitu ada yang disebut dengan nau', jinsun, fasal, khosah, aradun am. Ini dikenal di dalam ilmu mantik itu sebagai al-kulliyatul khamsah, kulli yang 5. Fa inna li kulli wahidin, maka sesungguhnya ialah bagi masing-masing satu min hadhil aqsami, dari bagian-bagian ini, hakikatun, apa hakikat, hakikatun, apa hakikat, indal akli, di sisi akal, di dalam akal. Yatamayyazu biha fi nafsihi, yatamayyazu yang menjadi berbeda apa wahid biha dengan hakikat, fi nafsihi di dalam dirinya wahid, wa yukhalifu dan berbeda biha dengan hakikat, wa yukhalifu dan berbeda apa wahid biha dengan hakikat, jami'ama terhadap seluruh sesuatu adahu selain wahid. Walakin akan tetapi qad wujida ialah sungguh telah ditemukan fil khariji di dalam alam luar syai'un apa sesuatu wahidun yang satu, yakunu yang ada apa syai'un wahid jinsan adalah menjadi jenis, bi'tibarin dengan satu sudut pandang, wa nau'an dan nau' bi'tibarin dengan sudut pandang yang lain, wa khasan dan khas bi'tibarin dengan sudut pandang yang lain, wa aradon aman dan aradon am, sifat yang umum bi'tibarin dengan sudut pandang yang lain. Jadi yang dinamakan dengan taksim i'tibari itu adalah di dalam akal, di dalam pikiran, antar bagian itu berbeda. Namun di alam luar bisa saja semuanya terhimpun. Hanya saja sudut pandangnya saja yang berbeda. Wadzalika syai'u dan adapun sesuatu tersebut, syai'un wahid ini maksudnya, kuah adapun dzalika syai', contohnya al-mulawwanu adalah sesuatu yang berwarna. Fa innal mulawwanah, maka sesungguhnya al-mulawwan, jinsun adalah menjadi jenis, bin nazri dengan melihat, ilal akhdari pada akhdar, wal aswadi hijau, akhdar ini, wal aswadi dan aswad hitam, wal ahmari dan merah. Jika berdasarkan jenis warnanya yaitu akhdar, aswad, ahmar, mulawwan ini sesuatu yang berwarna ini, al mulawwan menjadi jenis, ya, menjadi jenis dari al-akhdar, aswad, dan ahmar. Ala taro, tidakkah kamu melihat, annaka bahwa sesungguhnya engkau, taqulu ialah berkata engkau, fi ta'rifil ahmari di dalam definisi ahmar, merah, masalan seumpamanya, huwa adapun al-ahmar, al-mulawwanu adalah sesuatu yang berwarna, bil humrati dengan merah. Jadi yang dinamakan ahmar itu adalah al-mulawwan bil humrah. Mulawwan di sini posisinya sebagai jenis, sementara humr ini sebagai fasal. Wa yakunu dan ada selain mulawwan ini menjadi jenis, juga al-mulawwan ini menjadi nau'. Wa yakunu dan ada al-mulawwanu apa mulawwan, nau'an adalah menjadi nau' bin nazri dengan melihat ilal mukayyafi pada kualitas. Jika melihat pada mukayyaf, pada kualitas, maka mulawwan ini menjadi nau'. Ala taro tidakkah kamu melihat annal mukayyafa bahwa sesungguhnya kualitas yatanawwa'u ialah bermacam-macam apa mukayyaf ila mulawwanin pada mulawwan, wa mashmumin dan mashmum,
sesuatu yang dicium ya, wa malmusin dan sesuatu yang diraba, wa nahwi dzalika dan seumpamanya mulawan masmum wa malmus. Nah, ini ya. Jika dilihat dari secara kualitas, maka mulawan ini masuk pada bagian dari nau, bukan jenis, tapi menjadi nau. Wa yakunu dan ada al mulawwanu apa mulawan faslan adalah menjadi fasal, bukan fadlan ini tadi faslan. Bin nazri dengan melihat ilal kasifi pada al kasif. Al kasif ini sesuatu yang kasar ya. Kasif li'annahu karena sesungguhnya mulawan yumayyizu ialah membedakan apa mulawan al-kasifa terhadap sesuatu yang kasar anil latifi dari sesuatu yang latif yang halus. Ala taro tidakkah melihat kamu annakah bahwa sesungguhnya engkau taqulu ialah berkata kamu fi ta'rifil kasifi di dalam definisi al-kasif huwa adapun kasif jismun adalah jisim mulawwanun yang melawan, yang berwarna. Nah, melawan ini posisinya di sini menjadi fasal. Sementara jismun di sini posisinya sebagai jenis. Wa yakunu dan ada al mulawwanu apa mulawan khosotan ialah menjadi khosoh yaitu sifat khusus bin nadri dengan melihat ilal jismi pada jisim. Wadzalika dan adapun kaunul mulawan khosoh li'annama ialah karena sesungguhnya sesuatu laisa yang tidak ada apa ma jisman adalah jisim kal hawai seperti udara laisa ialah tidak ada apa ma laisa jisman mulawanan ialah berwarna. Kalau sesuatu yang bukan jisim seperti udara itu tidak memiliki warna. Ini menjadi khosoh sesuatu yang khusus bagi jisim mulawan ini. Jika dinisbahkan pada jisim, maka mulawan ini menjadi khosoh. Sementara jika dinisbahkan kepada al-kasif walatif, maka mulawan menjadi fasal. Jika dinisbahkan kepada mukayyaf pada kualitas, maka mulawan menjadi nau. Sementara jika dinisbahkan pada jenis warna, yaitu warna hijau, kuning misalnya, maka al-mulawan ini menjadi jenisnya. Wa yakunul mulawwanu dan ada al-mulawwanu apa mulawan aradon aman adalah sifat yang umum. Aradon am bin nazri dengan melihat ilal hayawani pada hayawan. Jika dinisbahkan kepada hayawan, mulawan ini menjadi aradun am. Wadzalika dan adapun kaunul mulawan aradun am li'annal jamadata karena sesungguhnya jamadat li'annal jamadati karena sesungguhnya apa jamadat yaitu benda-benda mati zatu alwanin ialah memiliki warna aidon juga. Jadi ini kan mulawan, ini al-mulawan. Mulawan ini satu. Namun dilihat dari sudut pandang yang berbeda, dia bisa menjadi jenis, bisa menjadi nau, bisa menjadi fasal, bisa menjadi aradun khas, bisa menjadi aradun am. Nah, pembagian ini berarti termasuk taksim i'tibari, pembagian yang bersifat sudut pandang saja. Hanya perbedaan itu terletak di dalam nalar, di dalam pikiran, sementara di alam luar bisa saja satu sama lain itu terhimpun dalam satu benda. Misalnya ini jenis, nau, fasal, aradun am, aradun khos terhimpun dalam satu benda yang namanya mulawan. Mulawan ini bisa dikatakan jenis, bisa dikatakan aradun am, aradun khos, fasal, nau berdasarkan sudut pandangnya. Bendanya satu, cuma dia bisa memiliki status yang berbeda-beda berdasarkan sudut pandangnya. Dan itu disebut dengan taksim i'tibari, yaitu berdasarkan sudut pandang.
Wandur, dan lihatlah ilal hayawan, kepada kata hayawan. Afalastah, apakah tidak 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 ada kamu tarahu, melihat kamu terhadap hayawan, bin nazri, dengan melihat ilal insani, pada manusia, insan, pada jenis, wabin nazri, dan dengan melihat ilal jismi nau'an, pada jisim nau', wahalum majarra, dan begitu seterusnya. Hayawan ini jika dinisbahkan kepada insan, maka hayawan menjadi jenis. Cuman apabila hayawan ini dinisbahkan kepada jisim, maka hayawan menjadi nau'. Itu yang disebut dengan taksim i'tibari, berdasarkan sudut pandang yang berbeda, maka menghasilkan pembagian yang berbeda, padahal bendanya satu. Nah, padahal bendanya satu. Maka pembagian yang seperti ini disebut dengan taksim i'tibari. At-tabayun wal ikhtilaf. Apa yang dimaksud dengan tabayun wal ikhtilaf? Fa'idha kanatil aksamu, maka apabila ada al-aksamu, apa bagian-bagian, muftariqatan, ialah berbeda, fil akli, di dalam akal, wal khariji, dan di alam luar, jami'an semuanya, alan nahwi, sebagaimana contoh, alladzi, alan nahwi, atas contoh, alladzi, yang awdahnahu, telah menjelaskan kami terhadap alladzi, lakah, kepadamu, summiyat, dinamakan hadhil aksamu, apa bagian-bagian ini, mutabayinatan, akan mutabayinah, ya, disebut tabayun, ya. Apabila bagian-bagian itu di dalam nalar dan di alam luar berbeda satu sama lain, maka itu disebut dengan tabayun, mutabayinah. Wasoha, dan sah, antakulah, apa berkata kamu, ala kulli ismin, atas masing-masing bagian, minha, dari aksam, innahu, sesungguhnya, kismun, mubayyinun, ialah berbeda, lil akhari, bagi pada atau bagi bagian yang lain, au lima adahu, atau terhadap sesuatu adahu, selain kismun. Wa idza kanat, dan apabila ada apa al-aqsam muftariqatan, ialah berbeda, fil aqli, di dalam akal, di dalam nalar saja, di dalam pikiran, dunal khariji, bukan di alam luar, kama awdahnahu, sebagaimana telah menjelaskan kami terhadap ma, aidon juga, sumiyat, maka dinamakan, hadhil aqsam, sumiyat, maka dinamakan apa, hadhil aqsam, mutakhalifatan, mutakhalifah, disebut mutakhalifah. Jadi apabila hanya berbeda di dalam pikiran, namun di alam nyata, di alam luar tidak berbeda, maka itu disebut dengan takhaluf, disebut dengan takhaluf. Nah, baik mutabayinah, bagian-bagian yang disebut mutabayinah atau mutakhalifah itu tergantung ikatan yang dilekatkan kepada maksimnya. Apabila ikatan yang dilekatkan pada maksimnya itu adalah masuk pada jenis mutabayinah, yaitu berbeda di dalam akal dan di alam luar, maka bagian-bagiannya juga mutabayinah. Dan apabila ikatan atau kuyut yang dilekatkan pada maksimnya itu termasuk mutakhalifah, hanya berbeda di dalam pikiran saja, sementara di alam luar tidak berbeda, maka bagian-bagian yang dihasilkan juga mutakhalifah. Hanya ada di dalam nalar saja perbedaannya, sementara di alam luar tidak berbeda. Jadi tergantung, ya, bagian-bagian itu apakah mutabayinah atau mutakhalifah, tergantung kuyut yang dilekatkan pada maksimnya, pada sesuatu yang dibagi. Apabila kuyutnya mutabayinah, maka aksamnya atau bagian-bagian yang dihasilkan mutabayinah. Namun apabila kuyutnya
mutakhalifah, maka bagian-bagian yang dihasilkan juga mutakhalifah. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.